hari-harinya berlalu. Hari-hari saya berlalu, saya kondisinya belum ada sesuatu yang signifikan, belum ada yang lonjakan yang benar-benar clear, itu belum. Sampai pada tahap dimana saya periksa untuk kesekian kalinya, dan ini saya periksa medis yang terakhir. Saya periksa di saraf, saya periksa di dokter sarafnya Pak Tirapi, dan di situ saya sampaikan keluhan-keluhan saya, pusing, tenggang, karena saat itu kondisi saya, kalau boleh jujur, saya masih mengada-ada. Ya, saya masih mengada-ada. Saya tidak kepingin membuat orang lain itu gelisah, tidak nyaman dengan ketidakmampuan saya. Saya belum kembali. Kondisinya saya belum kembali. Saya diajak ngobrol itu masih belum ini. Itu saya sampaikan semuanya kepada saya. Itu ada ketidakmampuan koordinasi gerak saya bilang kayak gitu. Kemudian kalau lihat sesuatu saya pusing, bingung, takut, stres, gelier, semuanya saya sebutin. Saya lupa bla bla bla. Di sini saya mendapatkan sesuatu yang benar-benar membuat saya syok untuk kesekian kalinya. Kayaknya dari kemarin-kemarin isinya syok terus ya. Jadi saya dikasih pertanyaan, nama kamu siapa? Kamu lahir di mana? Tanggal lahirmu berapa? Sudah berkeluarga, istrimu siapa? Anakmu sekarang umur berapa? Anakmu dulu lahir di mana? Jadi pertanyaan itu semakin lama itu semakin random dan lompat. Yang saya rasakan itu. Jadi semakin ke belakang, saya itu semakin susah jawabnya. Menurut saya waktu itu. Nama saya Kidung, Pak Dokter. Nama istri saya Petra. Anakmu dulu lahir di mana? Di rumah sakit ini. Ingat dokternya siapa? Gitu ya. Terus kemudian saya disuruh mengurutkan sesuatu dengan pola tertentu. Kemudian yang terakhir saya diminta gambar. Nah, di gambar itu kemudian dokter menyampaikan, Mas, dugaan saya tanya saya tanya, Dok, ini tesnya udah Mas. Terus saya kenapa, Dok? Mungkin sebelumnya saya mohon untuk dokter menyampaikan apa adanya. Saya kenapa? Apapun itu hasilnya. Seperti itu. Kemudian disampaikanlah, Mas, kamu pernah jatuh? Saya pernah kecelakaan, tapi itu sudah lama sekali, dan itu waktu itu ya tidak kenapa-napa. Tapi masa impactnya sekarang bisa jadi seperti itu. Oke.
Terus apa lagi? Punya riwayat genetika terkait dengan depresi dan lain-lain. Enggak. Depresi bisa ada genetikanya ya, atau seperti apa. Dan sedikit-sedikit obrolan kayak gitu. Punya riwayat keluarga dengan tanda kutip tendensi kejiwaan seperti itu. Sepertinya tidak ya, karena saya nggak tahu, dan setahu saya semuanya aman. Kemudian disampaikan, Mas, kamu itu sekarang istilahnya apa ya, jadi ibaratnya itu ketika kayak komputer itu memproses segala sesuatunya itu butuh waktu, delay untuk mengkonstruksi sebuah informasi seperti itu. Dan itu lebih sederhananya lagi, itu ada di memori jangka pendeknya Masnya. Dokternya bilang kayak gitu. Beberapa waktu ini tadi ada pertanyaan tentang masa kecilmu, kamu masih ingat? Tapi dibilang ya sempat lupa tentang putranya. Kemudian ada beberapa waktu tentang kolega kamu yang di kantor. Nah, kalau dari beberapa runtutan itu mengarah pada sesuatu yang jangkanya masuk dalam jangka pendek. Jangka pendek itu mungkin yang saya tangkap ya, yang saya pahami juga, itu dimana di memori kita itu yang cakupannya kurang lebihnya 5-10 tahun, seperti itu. Saya masih tidak percaya, tapi masuk logika. Oh iya ya, bisa juga ya. Saya lupa bumi ya, karena itu terjadi di memori di masa-masa jangka pendek itu. Oh iya, saya terkait pekerjaan. Oh iya, semua masuk. Tapi saya masih ingat orang tua saya, dulu saya kecil di mana, yang apa itu namanya, ya mengasuh saya waktu kecil, saya masih ingat. Dan itu saya disarankan untuk CT scan otak saya. Dan di tahap ini saya kuatkan diri saya, dan saya niati saya tidak melakukan ini. Saya baik-baik aja, dan saya ingin sembuh. Sampai rumah saya bilang, saya ceritakan semua, ya memori jangka pendek masih saya, Mas Sigit harus, Papa harus di CT scan bla 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 bla, otaknya harus digini, ini sedodol-odol. Udah. Dan di situ saya bilang, Papa nggak mau. Papa mau tidur aja dulu. Di situ saya dikasih obat ada 3 macam, dan sampai saat ini saya selalu membawa obat itu. Dokter nggak bilang obat itu isinya apa aja tuh. Ketika saya mau cari tahu, saya mulai timbul itu rasa ingin tahu, ini aku tuh kenapa, ini obat apa. Ketiga obat itu, yang pertama untuk ketika nyeri, sakitnya udah timbul dan itu tak tertahankan, bisa diminum. Yang kedua itu untuk antidepresannya
agar saya bisa tidur, yang satunya untuk memulihkan memori jangka pendek saya dari yang literasi yang saya baca ya. Googling ya gitu. Saya googling. Kalau suruh baca terlalu banyak, baca jurnal apa-apa, saya angkat tangan aja deh. Saya googling nemunya apa gitu, saya baca dan saya dapatkan informasi itu. Dah, saya minum dan saya mulai membaik. Tapi memang saya niati juga untuk tidak tergantung sama obat itu. Ya kalau tidak sakit ya tidak saya minum. Kalau saya udah bisa tidur ya saya tidak minum. Kemudian untuk yang mengobati jangka pendek saya itu saya tidak habiskan. Mungkin itu bisa membantu saya ketika besok-besok terjadi sesuatu gitu. Tapi itu selalu saya bawa. Nah, itu saya bilang, saya sampaikan, dan saya ceritakan juga untuk teman-teman semuanya. Di sini saya tidak malu dengan semua yang terjadi sama saya. Dari episode yang kedua sampai yang sekarang, ya ketidakmampuan, ketakutan, saya menangis, kemudian saya sakit non medis lah seperti itu, kemudian saya sakit medis lah ini, sampai memori jangka pendek saya itu kena. Saya tidak merasa yang gimana-gimana. Saya tidak malu. Saat ini saya tidak takut. Malah disinilah saya mau bercerita buat teman-teman semuanya. Dan di sini saya akan sampaikan beberapa hal.